Ditingkatin aja. Banyak tamu-tamu yang kehendaknya kaya raya, kaya raya, kaya raya, kaya raya. Ya nggak mungkin lah kaya raya, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin kaya raya? Bangun jam 00, pahalanya 1000. Senyum, pahalanya 1000. Mandi pandan, pahalanya 1000. Tahajud, pahalanya 1000. Baca Quran, pahalanya 1000. Sedekah subuh, pahalanya 1000. Sedekah Jumat Barokah, pahalanya 1000. Ba'diyah Qobliyah 1000. Taubat 1000. Udah berapa tuh? 9000. Tapi dia suka gibah. Salah satunya gibah apa? Nggak suka sama si A, tapi ngomongin di diri kita sendiri. Terutama ke suami. Gimana nih suami? Nah, nggak boleh. Gimana nih anak? Gimana nih? Itu ke orang lain. Ke diri kita sendiri. Saya udah selesai kok. Belum ada hasilnya ya, belum kelihatan. Atau ke Allah. Sampai kapan ya begini terus ya? Ya udah kata Allah. Min 3. Min 3 kali 9000. Minus berapa? Minus 27.000. Boro-boro 0. Nah coba jangan gibah. Kita nih hobinya gibah mulu. Gibah mulu. Gibah sama siapa? Sama kucing. Kita lagi masak ikan. Ikannya dicolong sama kucing. Lari-lari. Atau gibah sama supir tadi. Supir saya goblok tuh. Barusan saya gibah tuh sama supir saya goblok. Lupa. Mana ada lupa. Itu juga gak boleh. Tapi gimana? Emang udah kesel. Spontan aja jebrot. Yang penting gue puas. Gak terkabul gak apa-apa. Yang penting gue ada plong dah. Itu namanya gibah. Itu aja bos. Ajarin tamu saya bu, dari 1.000.000 tamu. Yang terkabul paling cuman 5, 6, 7. Kenapa? Karena dia goblok. Gobloknya apa? Jangan punya sifat 18. Malah dikoleksi sifat 18. Ya udah, sekarang kita bikin sayembara aja biar cepat terkabul. Ini udah ada 16 orang nih, alhamdulillah. Jadi siapa yang bisa ilangin sifat 18? Gua kasih tunai aja 10 miliar. Pada berlomba-lomba nih sekarang. Alhamdulillah. Emang mesti digituin. Namanya juga manusia. Goblok ya busu. Apa-apa mesti dikasih sayembara. Soal kalau enggak dia nggak mau. Ngapain? Mendingan gua koleksi. Ya Allah. Dikoleksi. Janganlah. Hilangin bu sifat 18. Nanti saya kasih 10 miliar tunai. Amin. Ya. Sifat 18 tau gak sifat 18? Ya. Nah, jangan ada di ibu, bisa gak dilangin? Kapan? Ya terserah ibu bisanya mampunya kapan, berapa lama? Sehari, oke. 10 hari, oke. 9 hari, oke gitu. Gampang kok. Soalnya itu apa namanya? Terakhir di tanggal 10 besok kayak begitu 10 hari lagi. Nah sekarang Tuhan aja gak bela ibu. Tuhan bela ibu gak? Tuhan ibu siapa? Bela ibu gak? Enggak tuh. Ya ibu mesti berjuang lah. Paksain. Kenapa Tuhan gak berbela? Kenapa Tuhan gak bela ibu? Karena Tuhan sakit hati sama ibu. Kenapa? Karena itu riba. Orang riba tuh doanya gak bakal terkabul sampai kapanpun. Sampai kiamat gak akan. Jadi gimana harus? Hah? Tobat. Ampunin saya Allah. Salat tobat. Iya. Sudah yang telanjang. Mana buktinya? Kok lo belum terkabul? Jangan bilang sudah. Terus. Allah, kenapa dia nggak kabulin? Udahlah nggak usah diurusin Ji, orang dia manusia riba. Tuh. Kok manusia riba? Ya dia minjem di koperasi. Oh kok riba. Jadi gimana biar Allahnya luluh? Tobat sama gua. Dia gak ada tobat-tobatnya. Udah tobat kata Allah. Tobat tomat. Habis tobat kumat lagi. Bos. Kita nih bos sama anak nih. Ini anak nih. Kita lahirin sebagai ibunya.
Kita tahu nih anak bakat besok gede nakalnya luar biasa. Kenapa kita masuk ngelahirin? Karena cinta kasih kita sama anak tuh lebih besar daripada kesalahannya dia. Begitu juga Allah, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi lu jangan ngeluh, jangan sedih, jangan komen. Gitu loh. Hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Kita bawaannya sedih. Orang di Al-Quran ada hidup ini adalah permainan senda gurau. Kenapa ibu dibikin utangnya macet? Emang rencana Allah begitu. Kalau nggak macet ibu nggak bakal datang ke RDAY. Lu juga begitu. Emang kita udah kerja sama Allah. Allah bikin macet semua. Bikin masalah semua. Biar dia pada datang ke RDAY. Bos, kiblatnya nih. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Lu mesti lihatnya itu. Jadi kesulitan itu kecil. Rahmat lebih gede. Anak udah bakal dilahirin udah pasti nakal. Kenapa tetap lo masih ngelahirin? Karena kasih sayang ibu lebih besar daripada segalanya. Ini enggak. Yang ada diseselin nasib. Tahu begini dulu gue gak usah minjem koperasi. Nggak boleh gitu. Orang pegawai koperasinya juga agamanya Islam kok. Tiap malam pada tahajud, pada nungging. Orang sekarang riba udah memasyarakat kok di Indonesia. Mau miskin mau kaya semuanya riba. Kok gitu Pak Haji? Alah lo tonton aja semuanya. Dari presiden sampai orang jelata juga pasti riba. Riba. Emang enggak. Ini kan mantan-mantan riba. Kok gitu Pak Haji? Iya dulu. Sekarang ya janganlah. Maaf. Minta ampun Bu, tobat. Lo jangan bilang udah. Paksain lagi. Udah, paksain lagi gitu. Kalau ibu kan bilang, saya udah Pak Haji. Kata Allah, gue denger lo aja udah mau gue binasain lo. Jangan bilang udah. Jalanin lagi. Kayak mesin giling. Tahu mesin giling? Mau giling jalan. Apa dia sekali giling? Balik lagi. Giling lagi. Balik lagi. Kita udah sholat tobat lagi. Kita nggak tahu sholat tobat yang keberapa yang diterima sama Allah. Jangan bilang saya udah Pak Haji. Lah gue kepelin lo. Saya udah Pak Haji. Saya udah bangun jam 00 Pak Haji. Saya udah senyum Pak Haji. Ya ulangin lagi dong. Ulangin lagi. Jangan bilang, saya udah Pak Haji. Terus lo menuntut terkabul sama Allah. Bagus lo gak disuruh pulang ke rahmatullah sama Allah. Pulang lo, orang ngeyel. Jadi diulangin lagi. Diulangin lagi. Belum terkabul, ulangin lagi. Besok deadline-nya Pak Haji. Tanggal 28 hari Selasa deadline-nya. Lah ini kan masih ada berapa jam nih? Tanggal 28. Masih sekarang jam 5. Jam 5. Deadline-nya tanggal 28. 28 juga jam 9 kok. Kantornya buka. Kenapa kita nggak menit per menit sholat taubat. Minta ampun sama Allah. Menit per menit kita sholat taubat sama Allah. Jam per jam sholat taubat. Ini kan nggak manusia Indonesia terlalu lenjeh. Lenjeh tau gak? Terlalu apa? Kolokan. Makanya saya paksain tamu RDAY. Paksain. Kayak kemarin. Pak Haji, kenapa ya hidup saya kok banyak masalah? Sedekah lo gak ada. Mana sedekah lo? Kalau di Jawa Tengah tuh ada yang namanya beras jimpitan. Dikumpulin pakai kaleng kecil. Diambil kalau sore. Kalau di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Barat namanya beras parelek. Ya dikumpulin. Diteres. Nanti malam-malam diambil sama petugas. Di Indonesia melakukan itu. Zaman dulu zaman kakek kita nenek kita nggak ada musibah. Hah? Udah nggak ada. Sekarang kita bikin dong. Jangan beras. Kita ganti jadi duit. Nah Pak KDM tuh udah bikin tuh. Sedekah 1000.
Setiap hari dikumpulin. Masih ada banyak komen aja ya. Waduh, bos, netizen bos. Namanya setan-setan tuh. Si setan tuh. Orang bikin bagus kok malah komennya apa tuh setan. Emang kita bertolak, emang kita musuh bebuyutan setan tuh. Si setan. Gua aja ngajarin gini aja dibilang aliran sesat sama setan-setan. Tetep aja gue lawan. Ada 10 orang nih bos yang nentang gue bos. Udah mati 6, tinggal 4 yang belum mati. Gue kejar terus bos. Iyalah. Orang kita ngajarin bener kok. Alasannya inilah itulah. Jadi zaman dulu tuh namanya beras perelek. Tolak balanya tuh beras perelek. Makanya nggak ada orang zaman dulu. Istilahnya. Ini amit-amit jamang bayi ya. Didatengin debt collector. Ditungguin sama debt collector. Didatengin sama pinjol. Ada gak zaman dulu? Zaman nenek kita? Gak ada. Walaupun ada bank BRI zaman dulu. Kan BRI kan dari sebelum itu udah ada bank BRI. Tapi gak ada tuh. Semuanya kebayar. Sekarang kan enggak. Ya? Apa? Anaknya banyak ya? Anaknya banyak. Nih anaknya berapa? 9 bersaudara. Ibu saya 7. Nah ibu tinggal tolak bala aja bu. Saya udah sedekah subuh Pak Haji. Naikin jumlahnya. Jangan 1.000 jadi 2.000. Sedekah subuhnya 50.000 naikin jadi 60.000. Sedekahnya berapa? 3 juta naikin jadi 4 juta. Sedekahnya berapa? 5 juta naikin jadi 6 juta. Orang hajat kita gede kok. Ini hajatnya gede sedekah subuhnya 50.000. Ini sedekahnya gede. Hajatnya gede sedekahnya 100.000. Wah gue sono loh. Gak usah jadi murid gue ngapain. Kayak kekurangan murid aja gue. Pokoknya ibu tinggal sholat tobat aja bu. Kalau udah detik-detik terakhir. Ibu tobat minta ampun sama Allah. Ampuni saya Allah. Ampuni saya. Nah sedekah kan tolak bala. Ibu tinggal sedekain aja semua yang ada di punya ibu sedekain. Ibu punya apa? Baju. Sedekain semua. Lemari sedekain semua. Amit-amit yang baik. Habisin sedekain. Daripada dimakan sama setan. Emang ada? Banyak. Dibawa ke sini aja. Dikasih. Oh jangan bawa ke sini. Gua gak terima sedekah gituan. Lo sedekah ini dibagi sono. Kalau kita nerima di sini ntar banyak tuntutan. Gak mau gue bagiin aja ke tempat orang. Gitu loh. Ibu punya baju. Bagiin sedekain buat tolak bala. Kayak kemarin tuh pangkatnya kolonel. Pensiunan dari Kopassus kolonel tuh namanya Pak Edi Suparno. Alhamdulillah tuh yang rumahnya mau dilelang di mana namanya rumahnya di Bekasi pakai bank di Depok. Alhamdulillah yang lunasin keponakannya lagi nangis-nangis. Gue bilang sedekain semuanya seisi daripada rumah lo dilelang. Sedekain semuanya. Zaman dulu ada Pak Nur kalau nggak salah tuh. Pak Nur, ada Bu Haji Rosa tuh. Sedekain tuh. Sepatu, semua tas, semua baju sedekain. Alhamdulillah Bu aman. Gitu. Bukannya saya nggak mau nerima, saya nggak mau ngapain. Ibu sedekain tempat lain aja. Daripada ibu dimakan. Contoh ya Pak, Bu. Bapak bawa daging ayam 100 ekor. Nih, pakai duit bank lah, anggap aja lah 100 juta. Bawa ayam 100 karung. Bapak dikejar-kejar sama anjing herder. Anggap aja tuh debt collector. Anjing herder, debt collector lari-lari. Gimana supaya nggak digigit anjing herder? Kita lepas ayamnya 25 ekor. Yah, dimakan nggak sama anjing herder yang 25 ekor? Yang 25 ekor. Yang tinggal 75. Kita bawa kabur. Aman gak? Pakai istilah trick in trick. Kalau kita lagi punya hajat. Komunikasi sama Allahnya enakan tengah malam. Kalau kita lagi kalau kita lagi punya hajat. Tapi kalau kita gak punya hajat. Bebas mau jam berapa aja aktivitasnya gitu. Kalau ibu punya hajat. Paling enak aktivitasnya malam. Kita nih kalau suruh sedekah gede-gedean gak berani. Kita lebih berani ketipu gede-gedean. Salah investasi gede-gedean. Cobalah.
sedekah gede-gedean. Untuk hajat yang gede. Nah ibu kan udah darurat, sedekain aja semuanya bu. Paling tinggal baju yang nempel doang yang lo pakai. Sedekain semuanya. Barang-barangnya sedekain semuanya. Jok, bangku, meja, piring, sendok. Udah gak ada semua. Ya udah, kan ada ayatnya di Al-Quran. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Nanti si pengembangnya mati muda, ibu mati tua, milih mana? Milih ibu mati tua lah. Rezeki nanti datang lagi ada, gitu loh bos. Udah disedekain aja tolak bala. Yang penting yang nakalin ibu mati dulu. Kalau nggak mati, anak-anaknya dulu mati. Kalau nggak bini-bininya dulu mati. Kalau nggak laki-laki dulu mati. Gitu. Kok mesti begitu Pak Haji? Ya kalau nggak begitu nanti nggak berkurang yang nakal-nakal. Gitu loh. Ibu sedekain semuanya. Tapi jangan kesini, saya nggak mau. Kok nggak mau Pak Haji? Ya ngapain barang bosok disedekain? Gue nggak mau. Gue maunya sedekah yang barang baru. Yang masih grass. Nah gitu. Kayak contoh tuh ada yang sedekah tuh. Isuzu Elf Long. Tuh Pak Prabowo. Kuda tuh Pak Prabowo. Ah, gue mau begitu gitu. Jadi bisa dipakai. Tapi kalau barang bodol buat apa? Ibu bagiin aja ke mana? Pulau Gebang sono tempat pembuangan sampah. Bagiin. Bungkusin yang rapi. Bagiin satu-satu. Gitu.